Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Nuraini. Di sini saya akan membahas mengenai buku yang telah saya baca, yaitu buku yang berjudul Kemuliaan Akhlak Nabi, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mengetahui kisah Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai umat muslim. Di antaranya, akhlak beliau yaitu rendah hati, sabar, berkata baik, menghormati tetangga, pemberani, jujur, lemah lembut, dapat dipercaya, pemaaf, kasih sayang, menepati janji, bergaul dengan baik, cinta damai, dan masih banyak lagi yang dijelaskan pada buku ini. Buku ini membahas tentang akhlak serta perilaku Nabi yang sudah ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Akhlak yang mulia selalu tercermin dalam setiap perkataan dan tingkah laku beliau. Nah, kemuliaan-kemuliaan akhlak Nabi bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam buku ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan nyata. Nah, pada buku ini banyak sekali kemuliaan akhlak Nabi yang patut kita teladani, yaitu adab dan akhlak baik yang diajarkan oleh Nabi. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat pada buku ini. Yang pertama, kemuliaan adab Nabi SAW. Pemaaf adalah sifat yang dimiliki oleh beliau. Apabila memarahi seseorang dari kaum yang mukmin, Nabi SAW selalu memberikannya kompensasi dan memperlihatkan kebaikan kepadanya, karena beliau adalah pemaaf dan mudah dimaafkan. Selanjutnya yang kedua, cara dan adab Nabi saat makan. Rasulullah SAW memakan apa adanya dan tidak pernah mengada-ada. Nah, makanan yang paling beliau sukai adalah makanan yang dimakan bersama-sama orang banyak. Nah, selanjutnya ketika beliau makan, beliau menggunakan 3 jari dan terkadang dengan 4 jari. Selanjutnya yang ketiga, tabiat dan akhlak Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sabar, berani, adil, dan pemaaf. Tangan beliau tidak pernah menyentuh wanita yang bukan murimnya. Beliau juga adalah seorang yang paling murah hati, serta beliau selalu menyimpan uangnya untuk disedekahkan. Nah, dari tabiat dan akhlak Nabi SAW ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, kedermawanan dan kemurahan Nabi. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak bersedekah, khususnya selama bulan suci Ramadan. Beliau telah begitu banyak memberi, dan beliau tidak pernah takut jatuh miskin. Jika ada orang yang meminta kepadanya, beliau selalu ingin berbagi dan berbagi. Nah, itulah salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi, yaitu kedermawanan dan kemurahan hatinya. Kita bisa mencontohkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, berbicara Nabi. Rasulullah SAW adalah orang yang paling fasih tutur katanya dan yang paling lemah lembut perkataannya. Beliau tidak banyak berbicara yang tidak perlu, karena beliau tidak banyak bicara dan suka berbicara yang mudah, singkat, dan bermanfaat. Beliau juga lebih banyak berdiam diri untuk menyimak pembicaraan orang lain dan tidak berbicara jika tidak ada keperluan. Selanjutnya yang keenam, keteladanan Nabi SAW dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan sifat, cara, adab, dan sikap terbaik menjalani kehidupan. Maka, akhlak Nabi SAW adalah kitab suci Al-Quran yang mengajarkan kepada Nabi SAW untuk berakhlak yang baik. Nah, dari situlah kita harus mencontohkan akhlak-akhlak Nabi yang baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mukjizat dan tanda-tanda keberadaan Nabi. Mukjizat Nabi yang paling agung adalah kitab suci Al-Quran, yang kekal
terjaga hingga sekarang. Nah, Al-Quran sendiri sudah merupakan bukti yang cukup dan hidup bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia melalui agama Islam. Nah, itulah gambaran akhlak Rasulullah SAW yang menjadi rujukan keteladanan manusia sepanjang masa. Untuk itu, umat muslim dianjurkan untuk menjalankannya agar kehidupan di dunia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari poin-poin yang telah saya sampaikan tadi, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat kita ambil pelajaran, serta kita terapkan di dalam kehidupan. Sekian pembahasan mengenai buku yang Kemuliaan Akhlak Nabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.